Sila mau curhat dong. Ini cerita Sila banget nih. Udah Sila alamin baru-baru ini. Wis, apa nih Sila? Jadi kan saya tuh di dalam pertemanan ini udah berusaha menjadi baik gitu, menjadi teman yang baik. Apa-apa saya iyakan, terus juga kalau misalnya mereka butuh bantuan Sila bantu. Tapi yang bikin Sila kesel itu adalah mereka malah ngejahatin saya, mereka malah ngata-ngatain saya, mereka juga suka ninggalin saya kalau misalnya mereka main, saya nggak diajak. Jadi saya ngerasa saya nggak usah baik lagi deh sama mereka. Saya ibaratnya kalau kata orang tuh jerak gitu, kayak jerak udah berbuat baik, iya gitu udah males karena nggak dapat umpan baliknya. Saya nggak ngerasa mereka baik sama saya, malah dijahatin. Nah, gini Sila, jadi di dalam Islam ketika kita menerima perlakuan seperti itu, mungkin Sila merasakan, waduh kok aku jadi kayak gini nih, teman-temannya tambah jauh tapi kayak ngerasa dimanfaatin dalam tanda kutip. Betul. Iya kan, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ketika kita melakukannya, misalnya Sila nih diminta tolong, Sila lagi di Kulon Progo misalnya, tiba-tiba teman-teman yang di UII, Sila nanti nitip ya makanan misalnya gitu kan. Terus Sila lagi di Kulon Progo nih, buruan gitu kan. Iya. Pernah kan kayak gitu ya? Betul, lagi di mana terus dipaksa bawain ini atau beliin ini dulu ya gitu. Nah gitu sesungguhnya ketika kita diberikan amanat seperti itu, paling tidak kita harus ikhlas dulu. Jadi kita ikhlas menerima dulu. Jadi ketika Sila, oh ya oke, tapi kalau misalnya Sila nggak bisa ya bilang saja, Sila tidak bisa. Karena sesungguhnya orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang ikhlas. Gitu Sila. Jadi Sila ketika misalnya ada temennya nih, misalnya seperti itu terus-menerus saja kan, nah kita terima dengan ikhlas. Oke, tidak apa-apa. Oke, mungkin sekarang ini, ya tapi kan kita harus sabar juga. Dan sabar juga pasti ada batasannya. Nah, di situ Sila coba jangan terus, misalnya Sila ngerasa udah nggak nyaman, ya diutarakan saja di depannya dengan tidak menyakiti hatinya. Jangan sampai Sila malah ngomongin di belakang, itu dia kayak gini. Nah itu malah justru tidak baik. Kayak gitu Sila. Jadi memang ikhlas ini menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Gitu Sila. Jadi kalau semisal Silanya nggak bisa ya mending bilang ya, bilang. daripada nyakitin hati dan mendem. Iya di mulut tapi hati masih menolak buat ngakuin gitu, kayak menerima buat ngebantuin mereka. Iya, karena ikhlas ini memang apa ya, bisa dibilang ikhlas itu tingkatannya paling tinggi. Karena ketika kita ikhlas menerima sesuatu, ketika kita misalnya ini adalah salah satu contohnya, misal kita sakit nih, kita mengikhlaskan diri, oh ya sudah saya sakit, saya mengikhlaskan diri, saya ingin berusaha akan menjadi lebih baik dan segala macam. Insya Allah nanti akan diberikan petunjuknya gitu. Jadi ikhlas itu ketika kita bisa menerima sesuatu, kita bisa mendapatkan misalnya ya, ketika kita pengen memberikan sesuatu misalnya, ya kita ikhlas memberikannya. Jangan sampai kita punya pamrih gitu ya. Kayak misalnya tuh Sila, nanti pas aku nanti nganterin barangnya atau nanti aku beliin temanku ini misalnya si A ini gitu, nanti aku pasti akan ditolong. Nah jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai berpikir bahwa oh nanti juga akan ada balasannya. Jangan seperti itu sih. Gitu. Jadi kalau di surat Al-Bayyinah ayat 5 itu dijelaskan bahwa mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Gitu. Kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus atau benar Sila. Jadi jelas di dalam surat ini bahwa kita ketika kita melaksanakan sesuatu karena Allah, insya Allah nanti akan dilipatkan pahalanya. Gitu Sila. Berarti sebenarnya ketika kita berbuat baik nggak mesti itu dibalas secara langsung. Bahkan kayak Mr. Anggi bilang tadi, itu bisa jadi balasannya itu adalah berupa pahala, berupa keberkahan hidup, dan berupa kebahagiaan yang kita rasakan yang nggak mungkin kita bisa cari
kalau misalnya kita nggak ikhlas gitu ya, Sir ya. Ya, makanya kan sering kan kalau kita misalnya sedekah 10.000, Mm-mm. kita punya niatan nih, oh nanti bakalan jadi 20.000. Iya, dilipat gandakan dilipat katanya gandakan. berkali-kali Ya, lipat. jangan seperti itu. Ya kita ikhlas saja. Kita Mm-mm. mau ngasih seseorang, ya udah ikhlas saja. Kalau perlu, kalau kita ngasih sesuatu, jangan sampai ada orang yang tahu. Gitu. Jadi kan sering ya dengar kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu bukan kayak yang gitu bukan gitu ya, tapi ya benar-benar ketika kita memberi atau kita amal, misalnya di masjid gitu ya, tidak perlu memberikan gini terus dimasukkan gitu, jangan. Kayak nari-nari. Ya kayak gini-gini terus dimasukkan, jangan gitu. Tapi ya sudah, tanpa ada orang yang tahu saja gitu. Bahkan jangan sampai orang di sekitar kita tuh tahu. Gitu. Jadi ya kayak saya pernah menjelaskan ini di episode sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana kita tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie gitu. Oh iya. Nah, Karena kalau misalnya orang lain melihat, artinya kita tuh mengharapkan orang untuk memandang kita baik dan segala Iya. macam itu pasti muncul kayaknya, Sir ya. seperti Ketika itu. kita upload juga di sosmed kita berbuat baik, itu rasanya kita tuh ingin dipuji, Nah, ingin gitu. dilihat, wah dermawan Wah, banget iya. gitu. Dan akhirnya itu jatuhnya nggak ikhlas. Nggak ya, ikhlas, Sir. iya. Jadi karena tingkatan ikhlas itu yang paling tinggi. Makanya ketika orang bisa berbuat ikhlas itu tadi, itu pasti akan berbahagia. Gitu, Sila. Oke, berarti mulai sekarang saya mencoba ikhlas biar saya bisa bahagia. Pantesan saya nangis terus. Nah, iya kan, sedih gitu kan, rasa sedih gitu Merasa kan. kayak capek banget Iya. gitu. Padahal yang saya lakukan sebenarnya baik gitu. Iya. Oke, terima kasih Mr. Anggi. Sama-sama Sila, semoga bisa mencerahkan, bisa membuat perasaan Sila yang kemarin sempat sempat sedih, sempat kurang nggak nyaman gitu. Insya Allah nanti akan lebih nyaman ketika Sila sudah ikhlas. Baik, Mr. Terima kasih banyak. Sama-sama Sila.